Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Cekcok dengan istri anggota Brimopolda Lampung diduga akhiri hidup di kamar. Warga perumahan Gunung Terang Estate 5, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan seorang pria meninggal dunia di dalam rumahnya. Ketua setempat Hasrul mengatakan almarhum merupakan anggota Brimopolda Lampung yang berdinas di Kalianda, Lampung Selatan. Ia mengatakan sebelum meninggal dunia sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ia sempat cekcok dengan sang istri. Pria tersebut ditemukan oleh istrinya sendiri yang langsung meminta bantuan warga setempat. Ia mengatakan polisi yang meninggal adalah Baratu I.O. yang berumur sekitar 20 tahunan. Baratu I.O. ditemukan tergantung di dalam kamar dengan terikat kabel putih. Menurutnya, saat ditemukan keadaan pintu kamar dalam posisi terkunci dari dalam. Ia mengatakan istri Baratu I.O. berasal dari Lampung Barat, sedangkan sang suami berasal dari Kalianda, Lampung Selatan. Hasrul mengaku jarang bertemu dengan almarhum karena memang dinasnya di Kalianda. Jenazah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Malahayati untuk oleh keluarga dan juga warga. Korban rencananya akan dimakamkan di Kalianda, sementara Astri, tetangga Baratu I.O. mengatakan baru mendengar sang tetangga mengakhiri hidup sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. 15 nah ya, itu kejadiannya. Sebelum kejadian Pak, kronologi bisa diceritakan Pak? Yang kita ketahui. Kalau kronologinya nggak tahu pasti, tapi sekilas informasi itu masalah keluarga, cekcok keluarga, itu aja sih. Terus itu ditemukan meninggal ya Pak? Sama siapa? Ditemukan sama istrinya. Lantas dia minta bantuan sama warga setempat, polisi lagi tergantung. Oh, posisi Ya, tergantung di kamar. Di pintu atau seperti apa? Di kamar. Di dalam kamar. Dalam kamar. Itu dengan seikat kain atau tali? Dengan yang alat yang tadi. Kapolri, Panglima TNI dan Menhub cek arus mudik di Pelabuhan Bakauheni. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana Yudo Margono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek kondisi arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Kamis 20 April 2023. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan ia mengecek pelayanan penyeberangan dari Banten ke Lampung baik dari Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan ke Pelabuhan Bakauheni dan Panjang. Dari laporan yang ia terima dari tadi malam hingga hari ini telah terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang menyeberang. Bahkan dari data tersebut jumlah penyeberang tadi malam hingga tadi pagi merupakan yang tertinggi. Adapun jumlah pemudik ada sekitar 165.000 lebih tinggi daripada tahun lalu yang hanya 155.000 saja. Menurutnya pada hari ini akan ada lagi lonjakan penumpang yang menyeberang dan diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik. Meski begitu, berdasarkan laporan anggota, tidak terjadi kemacetan di Merak seperti tahun lalu. Hal ini terjadi berkat adanya rekayasa lalu lintas yang dibagi jadi 3 dermaga, yakni Ciwandan, Merak, dan BBJ. Sigit mengatakan pada malam ini hingga H+3, tinggal petugas di Bakauheni yang diharapkan bisa menampung pemudik yang hendak balik. Ia juga mengatakan kepolisian juga telah melakukan pengawalan kepada pemudik sepeda motor secara estafet hingga ke perbatasan agar terhindar dari gangguan Kamtibmas. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berterima kasih kepada Panglima TNI dan Kapolri yang telah mendukung arus mudik dan arus balik. Budi menyebutkan sampai saat ini arus mudik masih landai. Gudang pakan ayam di Natar, Lampung Selatan ludes terbakar, kerugian capai 100 juta rupiah. Kebakaran terjadi di bangunan gudang pakan ayam di Dusun Sidorejo 2, Desa Karawangsari, Natar, Lampung Selatan pada Rabu 19 April 2023 kemarin malam.
atau sekitar pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Korban kebakaran merupakan pasangan suami istri bernama Timbul dan Cindy. Akibat kebakaran tersebut, pasangan Timbul dan Cindy serta dua anaknya yang masih balita tidak memiliki tempat tinggal lagi. Bahkan kini, keluarga tersebut hanya tinggal di gubuk sekitar gudang pakan ayam yang terbakar. Cindy mengungkapkan ia baru saja membeli baju lebaran untuk kedua anaknya dan habis dilahap si jago merah. Kini untuk pakaian mereka hanya tinggal yang dipakai saja. Cindy mengaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dirinya bekerja sebagai asisten rumah tangga di kota Bandar Lampung. Sedangkan sang suami Timbul bekerja sebagai penjaga gudang pakan ayam yang terbakar. Timbul mengaku saat terjadi kebakaran, ia bersama keluarganya pergi ke warung untuk belanja kebutuhan sahur. Dan saat itulah ada saudaranya yang menjaga gudang sendirian. Namun begitu tiba di warung, ia mendengar suara ledakan dari arah gudang pakan ayam dan tiba-tiba api sudah membesar dan sesaat kemudian atap gudang roboh. Ia mengatakan setelah kejadian itu seluruh isi rumah dan gudang ludes dilahap si jago merah. Untuk total kerugian sendiri atas musibah kebakaran tersebut mencapai 100 juta rupiah. Salah satu gudang ternak yang berada di desa Kampung Semalan, gas dari lahap si jago merah. Gudang pagi, ceritakan kronologis kebakarannya seperti apa ini, Mas? Kalau saya pasti nggak di TKP. Yang ada di TKP itu pulang. Jadi waktu kejadian ini sekira pukul berapa dia, Mas? Jam 7. Jam 7 malam ya. Jam 7 lah. Jadi kalau sumber api kita berasal dari mana ini, Mas? Ada dua kemungkinan, gas atau listrik. Iya. Cuman ada satu orang tuh saksi ayam di sini. Oke. Jadi ceritanya seperti apa ini, Mas, sehingga terjadi kebakaran semalam? Ya sebenarnya aku tuh nggak tahu sih, Mas. Terus aku lagi keluar, aku dikabarin sama saudaraku yang nunggu di kandang ini. Nunggu, aku dikabarin dari dia kalau itu ada ledakan, terus terjadinya kebakaran. Jadi aku tindak terus dari luar itu langsung pulang, api Udah besar. Pemudik asal Bandar Lampung dijamret saat lintasi Jalinsum, Lampung Tengah. Nasib naas dialami pemudik asal Bandar Lampung saat melintasi wilayah Lampung Tengah. Nardi Prabowo berusia 40 tahun beserta sang istri dan juga anaknya menjadi korban penjamretan di Jalan Lintas Tengah Sumatera, wilayah Lampung Tengah. Nardi mengatakan karena kejadian itulah ia kehilangan tas yang berisikan ponsel, uang tunai sekitar 2 juta rupiah dan dompet milik sang istri. Ia mengatakan pada Kamis 20 April 2023 tas istrinya dijamret persis di depan gedung Nuwo Balak, Lampung Tengah. Adapun kronologi penjamretan yang dialaminya bermula ketika ia beserta istri dan juga anaknya masih balita hendak mudik dari Bandar Lampung menuju Lampung Barat. Namun saat melintas di Lampung Tengah, istri Nardi sudah punya firasat tidak enak karena kondisi lalu lintas yang sepi. Namun Nardi tetap melintas dengan harapan segera sampai tujuan sebelum malam. Namun ketika sampai di Lampung Tengah sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dirinya dijamret oleh 2 orang tak dikenal menggunakan motor Jupiter MX tanpa nomor polisi. Kedua pelaku menarik paksa tas milik sang istri hingga terlepas dari gendongan. Nardi mengatakan saat sadar tas istrinya dijamret, ia sempat mengejar kedua pelaku yang kabur ke arah komplek kantor dinas Lampung Tengah. Namun saat dikejar, Nardi melihat kedua pelaku terhenti dikarenakan rantai motor mereka rusak. Namun karena tidak berani, akhirnya Nardi dan keluarganya memantau dari kejauhan sambil menunggu bantuan. Kemudian pelaku yang sadar akan keberadaan Nardi kemudian kabur dengan berlari. Sementara motor pelaku ditinggalkan begitu saja di jalan komplek kantor dinas Lampung Tengah.
Nardi lalu melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Gunung Sugi, sementara motor pelaku dibawa ke kantor polisi. Ia berharap pihak kepolisian bisa menangkap pelaku yang menjamret tas istrinya, sebab dirinya dan keluarga berencana menggunakan uang di dalam tas itu untuk keperluan lebaran di Lampung Barat bersama dengan keluarga besar. Bisa minta tolong ceritain Mas kronologisnya gimana awalnya? Jadi ya awalnya emang jalan biasa, ini sih kebetulan lagi sepi jalan. Tiba-tiba dia narik tas istri saya, terus saya jerit, saya Uber. Dia lari ke jalur 2 ke arah Pemda. Saya Uber, saya udah ketakutan, tetap saya Uber. Nah tiba-tiba rantai dia itu putus atau copot kalau nggak salah. Saya deketin, cuma istri saya takut, jadi kita dari jauh saya baru minta tolong orang sekitar, orang baru keluar, nah dia lari, saya ukur lagi, motornya dijatuhin sama dia lari ke kebun Simpong. Basarnas Lampung gelar simulasi penyelamatan pemudik jatuh di Bakauheni. Basarnas Lampung melakukan simulasi penyelamatan penumpang kapal yang jatuh ke laut saat pelayaran di Selat Sunda pada Rabu 19 April 2023. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa saat momen arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2023. Untuk itulah menghadapi ledakan penumpang saat arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Basarnas Lampung melakukan simulasi penyelamatan di laut. Penyelamatan dilakukan di perairan sekitar Pelabuhan Bakauheni dengan melibatkan pihak PT ASDP, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Polisi Perairan. Dalam simulasi inilah penyelamatan dilakukan terhadap pemudik yang seolah-olah terjatuh dari atas kapal saat berlayar di perairan Selat Sunda. Beberapa proses simulasi yang dilakukan diantaranya dimulai saat pelaporan terjatuhnya penumpang dari atas kapal. Setelah itu pihak kapal melaporkan kejadian ke pihak BPTD dan selanjutnya dilaporkan ke Basarnas yang bertugas di posko Pelabuhan Bakauheni. Dengan sigap, tim Basarnas Pelabuhan Bakauheni langsung memberikan laporan penumpang terjatuh ke polisi perairan. Tim yang bertugas pun bergegas melakukan briefing dan langsung melakukan pencarian menggunakan perahu rip dan juga perahu karet. Tidak sampai di situ saja, simulasi juga dilakukan sampai ditemukannya korban dan dibawa ke rumah sakit. Ramayana Ciplos Lampung beri diskon hingga 75% dan undian berhadiah. Ramayana Ciplos Lampung menghadirkan promo diskon dan harga spesial. Supervisor Supermarket Ramayana Ciplos Lampung Andre Purwanto mengatakan, ada promo yang berlangsung pada tanggal 18 April hingga 1 Mei 2023. Promonya adalah aneka kaos harga spesial Rp100.000 serta pakaian anak wanita dan pria tertentu harga spesial Rp50.000. Kemudian promo yang berlaku tanggal 24 April hingga 1 Mei 2023 adalah 3&3 diskon 30 plus 20% dan moda sport harga spesial Rp140.000 plus diskon 10%. S135 dan Ben Hill harga spesial Rp50.000, Batik Bali Lestari diskon 50 plus 20% dan 30 plus 20%. Serta Batik Red Cliff harga spesial dan potongan harga senilai Rp25.000. Lalu Artaloka Alisan Cardinal Jeans Casual dan juga formal, Forex Gianni Garcio diskon hingga 50% serta B1 Basta Natawa YG diskon 75%. Dr. Kevin Men harga spesial plus diskon 20% tanggal 27 April hingga 1 Mei 2023 mendatang. Dr. Kevin Ladies harga spesial plus diskon 20% tanggal 18 April hingga 1 Mei 2023 serta Tomkins diskon 20 plus 10% tanggal 21 hingga 30 April 2023. Menurut Andre pada Kamis 20 April 2023 selain itu masih banyak promo menarik lainnya dan semua promo ini hanya bisa didapatkan jika sudah menjadi member Ramayana. Selain promo, Ramayana Ciplos Lampung juga menghadirkan program undian berhadiah shopping surprise dengan hadiah utama 1 unit Toyota Alphard. Kemudian ada hadiah 50 unit motor listrik, 500 voucher belanja senilai Rp200.000 dan 50 unit Apple iPad. Cara mengikuti undian berhadiah ini adalah dengan belanja produk kardinal minimal Rp500.000 selama periode 16 Maret hingga 17 September 2023.
Untuk tahu lebih lanjut mengenai undian berhadiah, bisa langsung datang saja ke Ramayana Cipelas, Lampung. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti berita informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.